Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati sya'airil islam wa ita'i zakati wa siyam wa ghairihima min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat teriring salam semoga Allah curah limpahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta kepada tabi'at dan tabi'in sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pada kesempatan yang singkat ini mengambil judul ada 5 unsur yang dapat menyelamatkan manusia. Berpedoman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Keselamatan itu ada 10 macam.
khams khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 diberikan di dunia dan 5 di akhirat. Intinya kalau 5 inti atau 5 unsur ini kita peroleh, maka 5 di akhirat akan selesai atau akan kita peroleh juga. Jadi intinya 5 unsur yang dapat menyelamatkan manusia. Yang pertama kata Rasul apa? Al-ilmu. Sehebat apapun kita tanpa ilmu itu tidak hebat. Karena keselamatan manusia pertama karena ilmu. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah orang yang lebih pintar daripada aku? Kata Allah, ada. Pertanyaan Musa ini bukan kesombongan, tapi beliau ingin menuntut ilmu pada orang lain yang lebih pintar daripada dia. Karena dia sering berdialog dengan Allah. Maka Musa bertanya, di mana ya Allah kalau ada? Di antara 2 laut. Kalau engkau ingin mencarinya, pergilah di antara 2 laut, disitulah dia. Maka Allah memberi cara-cara untuk pergi ke sana. Antara lain suruh buah ikan. Nanti di mana saja ikan itu yang loncat, disitulah dia. Padahal ikan itu sudah dimasak atau sudah dibakar. Singkat dalam ceritanya, kalau ini mungkin ceritanya sering kita dengar, tapi yang kita ingin melihat inti dari pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Karena beliau ingin menuntut ilmu pada orang yang lebih pintar daripada dia atau yang lebih alim daripada dia. Beliau berjalan sebagaimana perintah Allah di pinggir laut sampai lelah. Dia berkata kepada muridnya, kita istirahat sejenak di batu-batu ini. Beliau saat istirahat. Saat beliau istirahat ini, ikan yang dia bawa itu loncat, padahal ikan itu sudah dibakar. Muridnya ingin menceritakan kepada Nabi Musa, lupa. Akhirnya mereka berjalan lagi sampai jauh perjalanan. Kata Musa, kita sudah lelah, ambillah bekal, kita akan makan. Lalu muridnya baru ingat, wahai Nabi Allah Musa, aku lupa tadi menceritakan kepadamu apa? Ikan tadi sudah loncat dia di tempat kita duduk di batu tadi. Kata Nabi Musa, itulah yang tempat aku cari. Kembali ke sana. Maka Nabi Musa kembali ke sana. Begitu kembali bertemulah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Beliau berkata, dalam Al-Quran Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa hal atabika ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Kata Musa, ya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajari kepadaku ilmu yang benar yang engkau sudah mendapatkannya? Nabi Khidir menjawab, qala innaka lan tas'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan bisa ikut bersamaku karena engkau tidak sabar. Bagaimana engkau bisa sabar sesuatu hal yang engkau tidak peroleh, sesuatu hal yang tidak mempunyai ilmu darimu? Akhirnya Musa diperbolehkan berjalan dengan Khidir. Tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu. Padahal dia berdialog dengan Allah, tapi karena dia tahu bahwa ada orang lebih pintar daripada dia, maka dia ingin belajar dari orang tersebut. Karena kisah ini sudah sering kita dengar, tidak perlu dikupas lagi. Kemudian ponakan Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas, setelah Rasulullah wafat, dia masih muda, dia berkata kepada seseorang, sekarang sahabat Rasul masih banyak yang hidup, maukah kamu ikut aku? Kita mencari mereka untuk mendapatkan ilmu. Ada hadis-hadis yang kita tidak tahu, tapi mereka menghafalkannya. Orang yang diajak itu orang kaum Ansar, dia tidak mau. Dia berkata, memang ada orang yang akan bertanya hukum kepadamu sementara sahabat Rasul masih banyak. Dia pergi sendirian. Kalau ada dia tahu seorang yang menghafal hadis yang jauh, dia berjalan berhari-hari dengan jalan kaki. Begitu sampai di rumah orang tersebut, ternyata yang dia cari itu sedang tidur siang. Dia gelar tikar di samping pintu rumahnya, dia nunggu berjam-jam sampai yang punya rumah itu atau yang ingin dia temukan itu bangun. Begitu orang tersebut bangun, dia berkata, wahai Abdullah bin Abbas, apa yang kau lakukan? Kalau engkau perlu, aku tinggal panggil saja sama orang, suruh orang kemari, aku akan menemanimu, aku akan datang kepadamu.
Bukankah engkau ini ponakannya Rasulullah? Kata Abdullah bin Abbas, aku ingin menuntut ilmu. Aku yang memerlukanmu, bukan kamu memerlukanku. Maka berapapun lama aku akan menunggunya karena ilmu. Dia rela berjalan karena ilmu, karena keselamatan manusia dari ilmu. Makanya Imam Malik pernah mengajar di Masjid Nabawi setelah salat Isya sampai salat subuh. Tidak ada seorang pun yang keluar. Dia mengajar setelah salat Isya sampai azan subuh. Maka dia salat dengan uduk yang satu. Setelah uduk Isya sampai dia salat subuh untuk yang satu. Demikian. Kenapa? Karena ilmu. Makanya kata Rasul, inti pertama atau unsur pertama manusia bisa selamat karena ilmu. Yang kedua, wal ibadah itu karena ibadah. Antara ilmu dan ibadah tidak bisa dipisahkan, itu serangkai. Orang punya ilmu, tapi enggak mau beribadah, ilmunya sia-sia. Orang beribadah, tapi tidak punya ilmu, ibadah juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara ilmu dan ibadah ini serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian inti yang ketiga kata Rasul, wa rizqu minal halal, rezeki yang halal. Ilmu oke, ibadah lumayan. Tapi apa yang dia peroleh, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, semuanya haram, itu kedua-dua akan tertolak oleh Allah. Tidak akan selamat. Maka setelah punya ilmu, lalu punya ibadah, harus ada rezeki yang halal. Karena nanti ini dipertanyakan oleh Allah. Min ainak tasawwa wa fima anfaqah. Dari mana engkau mendapatkan harta ini dan kemana engkau membelanjakannya. Kalau yang lain dipertanyakan satu, tapi kalau ilmu Allah pertanyakan dua, dari mana engkau mendapatkan dan kemana engkau membelanjakannya. Makanya tiga ini juga tidak bisa dipisahkan. Kalau ilmu oke, ibadah lumayan, tapi rezeki yang tidak halal tidak akan sempurna. Makanya kata Rasul, unsur atau poin yang ketiga ialah rezeki yang halal. Kemudian yang keempat, wasabru ala syiddah, sabar dari semua kesulitan. Apapun ujian yang diberikan oleh Allah, apapun cobaan yang menimpa diri kita dan keluarga, semua itu punya kesabaran, harus sabar. Karena Allah menyampaikan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ketika semua yang inti tiga bagus, tapi ketika Allah memberi ujian kita tidak sabar, ketika diberi cobaan oleh Allah kita tidak sabar, semua yang ada di belakang itu akan gugur. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang diberikan di dunia oleh Allah, wa syukru ala ni'mati, syukur dari semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Semua ini serangkai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita punya ilmu, ibadah banyak, rezeki halal, sabar dalam semua ujian, tapi tidak mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah, itu semua yang abad akan sia-sia. Kalau yang kelima ini kita peroleh, akan memperoleh yang lima di bawah yang di akhirat. Karena yang di akhirat, wa amalati fil akhirah kata Rasul, maka adapun yang diberikan di akhirat oleh Allah, fa innahu yatil malakul mauti birrahmati wa lutfi. Ketika malaikat maut, maka sesungguhnya ketika malaikat maut akan mendatanginya, maka dia datang dengan kasih sayang dan lemah lembut. Karena dalam surat Al-Anfal Allah sebutkan, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut roh orang-orang yang kafir, seraya memukul wajah dan belakang mereka, lalu berkata, rasakanlah dahsyatnya api neraka. Jadi ketika orang kafir dicabut roh oleh malaikat Israel, yang pertama dipukul wajahnya. Itu hal yang sangat mengerikan kata Allah. Kalau kita bisa melihat atau diperlihatkan kepada manusia, mungkin tidak ada satupun manusia yang kufur terhadap Allah. Demikian dahsyatnya. Setelah mukanya dipukul, belakang dipukul, dia berteriak berkata, rasakanlah dahsyatnya api neraka yang selama hidup kau murka terhadap Allah. Kalau yang lima di atas kita peroleh, maka datang malaikat maut dengan kasih sayang dan lemah lembut. Kemudian yang kedua, kata Rasul, la yurawi'uhu munkarun alkum fil qabr.
Malaikat Munkar dan Nakir ketika bertanya dalam kubur tidak membentak. Ketika beliau bertanya marab buka, waman nabiyuka, ditanya dengan lemah lembut. Kenapa ditanya dengan lemah lembut? Karena unsur yang 5 di atas kita memperoleh waktu hidup di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yakunu aminan fil fazail akbar, akan merasa aman di saat terjadi huru-hara yang sangat dahsyat. Maka Al-Mufassir menjelaskan tentang ini ketika terjadi kiamat nanti. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang yang kufur kepada Allah masuk ke dalam neraka, lalu orang-orang yang beriman kepada Allah masuk ke dalam surga, maka Allah memperlihatkan maut berupa seekor binatang yang putih, lalu disembelih di antara surga dan neraka. Ketika itu Allah berfirman, Allah menyampaikan kepada penghuni surga dan neraka, kematian sudah disembelih, tidak ada kematian lagi sekarang. Orang yang menempati neraka akan kekal di neraka selama-lama, dan orang yang menempati surga juga akan kekal di dalam surga selama-lama. Nikmatilah nikmat surga yang diberikan oleh Allah sebagai balasan. Setelah itu nggak ada mati. Itu hal yang paling dahsyat. Tapi kalau orang yang memperoleh 5 poin yang di atas, hal yang demikian dia tidak merasa takut. Kemudian selanjutnya, tumha sayadu wa tuqbalul hasanatahu, dihapus semua keburukannya dan diterima semua kebaikannya. Pernah kita melaksanakan keburukan di dunia ini, tapi 5 poin di atas kita memperoleh, maka dihapus semua keburukan kita, diganti dengan semua doa yang kita doakan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yamuru ala siratikal barqil la'mi fayadkhulul jannata fi salam, maka akan menyeberangi titis siratal mustaqim secepat kilat dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Intinya, kalau kita memperoleh 5 unsur yang pertama di dunia ini, maka akan memperoleh unsur 5 di akhirat. Oleh karena demikian, keselamatan kita dunia ini dengan 5 poin tersebut, mudah-mudahan ke-5 poin itu dapat kita peroleh di dunia ini, agar kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa wasdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas, antiullah wa rasuluhu wa ulil amri minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma thabbit qulubana fi dinika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma thabbit imanahum wa anzil sakinata 'ala qulubihim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma jama'na fi hadzal makani masjid jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'di salatil jumu'ati tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis salat.